KPK adalah world class institution. Vietnam belajar, Malaysia belajar, Brazil belajar, banyak sekali negara belajar ke KPK. Dan orang-orang ini mestinya jadi ekspatriat, expert di kemana-mana. Sekarang sayang. Padahal cuma tes wawasan kebangsaan. Saya katakan cuma karena action speak louder than word, ya. Masa 2 jam bisa menentukan puluhan tahun, ya, itu satu catatan besar. Yang kedua, ya, Intelligent Economic Unitnya di Economist mengatakan indeks demokrasi kita terendah dalam 14 tahun. Tadinya saya udah agak berharap revisi Undang-Undang ITE jalan, tetapi ini pasal karetnya tetap digunakan untuk membungkam. Bahkan belakangan nanti Res Azhar udah ada yang disomasi, ada yang harus 100 miliar dan lain-lain. Belum lagi kejadian mulai dari Blitar, Solo sampai kemarin Smackdown. Buat saya ini catatan besar. Benar kalau dikatakan hubungannya dengan Pak Jokowi apa? Bagaimanapun kepolisian tetap di bawah presiden. Bagaimanapun orkestrasi negeri ini ada di tangan seorang Pak Jokowi. Walaupun kan tidak ada perintah langsung dari presiden untuk tindakan-tindakan yang represif seperti itu. Ya tetap saja mestinya presiden bisa melakukan direktif yang efektif. Selama ini kan Kapolri udah bikin telegram, surat edaran. Semua masalah tidak selesai dengan selembar kertas. Selembar kertas ini pendekatan yang humanis, SOP-nya seperti apa, pelatihannya seperti apa, internalisasi seperti apa, siapa yang petugas monitoringnya, berapa anggarannya. Tanpa ada jawaban terhadap ini, makanya sudah sejak di Solo, kemudian Blitar, kemudian ternyata tetap berlaku lagi. Berarti ada sesuatu yang tidak benar. Tidak benar, ada sesuatu yang tidak benar. Mas Arief, Anda melihatnya gimana? Tadi ada banyak catatan tuh, mulai dari pelemahan KPK yang harusnya institusi yang sangat bagus pemberantasan korupsi. Kemudian indeks demokrasi 14 tahun terakhir turun Indonesia. Satu, saya mau kasih jawaban. Kalau Mas Mardhani tidak puas, wajar. Karena Mas Mardhani bukan bagian dari pemerintahan. Yang tugasnya memang mengkontrol, ya kan, melakukan kritik. Tapi kritiknya memang kalau Mas Mardhani itu kritik yang membangun. Artinya bukan kritik yang menggunakan hoax atau menggunakan kata-kata yang menyakitkan secara pribadi. Artinya itulah demokrasi yang dicontohkan oleh Mas Mardhani. Ya. Mengenai kebebasan berbicara dan indeks demokrasi 14 tahun, artinya SBY juga ikut. Artinya pemerintahan SBY juga indeks demokrasinya rendah. Karena 14 tahun kan, bukan 7 tahun kan. Artinya bukan hanya Pak Jokowi. Terus tentang artinya ada dong, tetap terus ada. Ya tetap terus ada kan, itu hitungannya. Ada yang mengukur kan, tapi ukurannya seperti apa kita belum tahu kan. Nah, terus mengenai indeks demokrasi. Terus kebebasan berbicara, berpendapat. Sepanjang berbicaranya seperti Mas Mardhani, pasti tidak berurusan dengan yang namanya hukum atau undang-undang ITE, ya kan, itu yang paling penting. Ditahan dulu sampai di sana. Berbicara kebebasan berpendapat ini, kebetulan teman saya udah datang, Bung Haris Azhar boleh bergabung. Ini juga yang baru-baru ini masih fresh ini terkait dengan kebebasan berpendapat dan bicara. Habis kena somasi juga nih, gimana nih kabarnya? Biar aman begitu maksudnya. Boleh digunakan mic-nya. Bung Haris, ini kita sudah masuk mengenai indeks demokrasi nih, kebebasan berpendapat yang mundur selama 14 tahun terakhir. Lagi dulu ya. Artinya tadi yang hasil survei memuaskan, ya itu sudah sangat bagus ya. Artinya di atas 50%, di atas 60% ya. Artinya dalam keadaan seperti ini masyarakat masih puas dengan kinerjanya pemerintahnya Pak Joko Widodo. Terlepas kondisi apapun. Terlepas dari kondisi apapun ya kan. Nah, bicara ekonomi, apapun semua negara hari ini mengalami kesulitan ekonomi. Tak terkecuali Amerika, tak terkecuali Cina, semua ya kan, karena adanya pandemi COVID. Titik sampai di situ dulu. Saya mau nanya di ujung dulu, puas atau tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi yang 2 tahun terakhir dan juga periode kedua ini loh? Ya nggak puas lah. Nggak puas? Nggak puas. Kenapanya nanti ya? Ditahan dulu. Saya disomasi di lapor. Nggak puas karena disomasi. Nanti kita lanjutkan usai jeda di Dua Sisi sesaat lagi.